Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Afrika dengan NIM C301241193. Saya dari Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 4 contoh soal. Yang pertama ada soal deret hitung, lalu deret ukur, lalu fungsi linear sebelum atau setelah pajak, dan yang terakhir fungsi linear sebelum dan setelah substitusi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya. Stay tune! Baik, saya akan mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu deret hitung. Soalnya, sebuah perusahaan mengalami kenaikan laba setiap bulan sebesar 5 juta. Jika laba bulan pertama 20 juta, berapakah laba pada bulan ke-10? Pertama-tama, kita menggunakan rumus deret hitung, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali D. UN adalah suku ke N, atau nilai yang akan kita cari. A adalah suku pertama. N adalah urutan suku keberapa, misalnya bulan ke-10. Kalau D, beda tetap antar suku, atau kenaikan penurunan tetap setiap periode. Jadi, diketahui A sama dengan 20 juta, D sama dengan 5 juta, dan N sama dengan 10. 10 yaitu bulan ke-10. 5 juta dari laba setiap bulan. 20 juta yaitu A dari laba di bulan pertama. Semua yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus deret hitung. Ya, jadi UN sama dengan 20 ditambah 10 kurang 1 dikali dengan 5. Jadi sama dengan 20 ditambah 10 dikurangi 1 jadi 9 dan dikali dengan 5. Hasilnya 45. Jadi total dari penjumlahan ini ialah sebesar 65 juta. 20 dan 45 ini nominal juta ya, by the way. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari laba pada bulan ke-10, yaitu 65 juta. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu deret ukur. Soalnya, pendapatan sebuah usaha bertambah 2 kali lipat setiap tahun. Jika tahun pertama pendapatannya 10 juta, berapakah pendapatannya di tahun ke-4? Kita menggunakan rumus deret ukur, yaitu UN sama dengan A dikali R dipangkat N kurang 1. Jadi, R itu apa? R adalah rasio perbandingan antar suku, bisa pembesaran atau pengecilan. Mulai dari awal, nilai setiap periode dikalikan dengan faktor tetap R. Jika R lebih besar dari 1, berarti nilainya membesar. Kalau 0 lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari 1, berarti nilainya mengecil. Jadi diketahui A sama dengan 10 juta, R sama dengan 2, N sama dengan 4. Jadi yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus. Itu UN sama dengan 10 dikali 2 dipangkat N 4 kurang 1. Jadi 10 dikali 4 kurang 1 yaitu 3, jadi 2 dipangkat 3 yaitu 8.
Jadi hasilnya sama dengan 80 juta. Jadi sekarang kita sudah mengetahui pendapatannya di tahun keempat, yaitu 80 juta. Jadi penjelasan yang ketiga yaitu fungsi linear sebelum atau sesudah pajak. Soalnya sebuah produk dijual dengan harga Rp10.000. Pemerintah mengenakan pajak 10%. Nah, jadi kita harus menentukan fungsi harga sebelum dan setelah pajak. Untuk fungsi harga sebelum, yaitu Fx sama dengan 100.000 dikali X. X ini adalah jumlah produk. Jadi, semisalnya jika kita membeli 2 produk, hasilnya 100.000 dikali 2, yaitu 200.000. Jadi harga sebelumnya itu ya 100.000. Jadi selanjutnya bagian B yaitu harga setelah pajak. Nah, harga setelah pajak yaitu GX sama dengan 100.000 X dikali 10% sama dengan 100.000 X dikali dengan 1 ditambah 0,1. 0,1 ini yaitu 10%. Dan hasilnya 110.000. Baik, kita masuk ke contoh soalan terakhir yaitu fungsi linear sebelum atau sesudah substitusi. Soalnya, misalkan fungsi biaya produksi suatu barang adalah CX sama dengan 50X ditambah 200. Jika biaya bahan baku mengalami kenaikan sehingga biaya tetap bertambah Rp100, tentukan fungsi baru setelah substitusi. Baik, untuk jawabannya, dikarenakan biaya tetap bertambah Rp100, jadi fungsi biaya barunya itu yaitu CX sama dengan 50X ditambah 200 ditambah Rp100. Jadi hasilnya 50X ditambah 300. Nah, mudah saja kita sudah mendapatkan fungsi setelah substitusinya yaitu CX sama dengan 50X ditambah 300 rupiah. Baik semuanya, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir video. Sekali lagi terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.